Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Erwin dalam renungan harian Gereja Katolik pada tanggal 23 April 2020, hari Kamis Bapak Ibu. Injil pada pagi hari ini dari Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Mari kita bersama-sama membaca Injil dari Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Injil hari ini berkisah tentang Yohanes Pembaptis. Dia bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada para muridnya. Jadi para muridnya Yohanes Pembaptis sendiri, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang luar biasa, sosok yang begitu rendah hati. Meskipun pada saat itu Yohanes Pembaptis begitu terkenal, Bapak Ibu, karena pengajaran-pengajarannya, karena perseruan pertobatannya dan sebagainya. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak segan-segan bersaksi tentang siapa Yesus. Bahkan dia di ayat ke-30 dia katakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis tahu siapa dirinya dan dia bersaksi tentang siapa Yesus. Anda dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita pun juga bersaksi kepada banyak orang siapa Yesus, Bapak Ibu. Bersaksi tidak harus dengan kita berkeliling kemana-mana, kita berkhotbah, kita membawa Alkitab kemana-mana di tengah-tengah kerumunan masyarakat dan segala macam. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Bersaksi di zaman modern seperti sekarang, kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang lebih simpel. Contoh sederhana, Bapak Ibu. Pada saat kita mau makan di restoran, di warung, di depot, apakah kita berdoa dan kita berani membuat tanda salib di tengah-tengah kerumunan orang banyak? Saya dulu tidak berani, Bapak Ibu. Awal-awal pertobatan saya pada saat saya makan di tengah-tengah kelompok orang begitu, di warung begitu, saya kalau disuruh buat tanda salib saya merasa malu. Saya merasa risih dan segala macam. Tetapi bertambah dengan hari saya semakin mengerti bahwa itu adalah salah satu cara bagaimana saya bersaksi tentang Yesus, Bapak Ibu. Apalagi yang bisa kita lakukan dalam kita memberikan kesaksian tentang Yesus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang hidupnya berkesusahan. Kita melihat para pekerja-pekerja harian yang mengandalkan hidup dan pekerjaannya dari harian, kemudian secara tiba-tiba mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Ada begitu banyak orang yang menderita. Jika kita mempunyai sesuatu, apakah kita bersedia untuk membantu mereka? Mungkin apapun yang bagi kita mungkin kurang bernilai dan segala macam, tetapi bagi mereka
bisa memberikan nilai yang luar biasa. Saya begitu bahagia, saya begitu bersyukur ada begitu banyak kelompok-kelompok Bapak Ibu maupun pribadi yang memberikan bantuan-bantuan sembako, makanan, mungkin juga kepada rumah sakit dan segala macam obat-obatan, APD. Bapak, itu adalah salah satu bentuk kesaksian tentang Yesus yang hidup. Yesus yang punya kasih, Yesus yang selalu memberi, Yesus yang selalu perhatian Bapak Ibu. Pernah juga di suatu kesempatan pada pandemi virus corona ini, pada waktu suatu siang saya ada di luar, saya melihat ada seorang pemuda yang menghampiri seorang pengemis Bapak Ibu. Dia berjalan tertatih-tatih dan kemudian dia memberikan sejumlah uang. Saya melihat itu dari kejauhan dan saya merasa terharu dan saya merasa iba. Ternyata saya mengucap syukur pada Tuhan, terima kasih karena masih ada banyak orang yang punya kepedulian, banyak orang yang punya belas kasihan. Dan saya percaya Bapak Ibu, meskipun saya tidak kenal dengan orang itu, dia sedang memberikan kesaksian tentang siapa Yesus yang sebenarnya Bapak Ibu. Berbahagialah bagi Anda dan saya orang percaya, karena di Yohanes 3 ayat 36 firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal Bapak Ibu. Ada sesuatu hal yang indah yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita, yaitu kehidupan kekal di surga kelak. Maka marilah kita sebagai orang yang percaya, kita terus bersaksi tentang Yesus yang hidup dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang bisa Bapak Ibu kita lakukan sehari-hari. Kita tetap percaya apapun yang kita punya berasal dari Tuhan, dan kita pun berhak ataupun kita pun wajib untuk berbagi juga kepada sesama kita yang membutuhkan. Dan itu adalah kesaksian kita tentang Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar dari sosok Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang Engkau Tuhan Yesus. Maka mampukan kami dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga punya kepedulian Tuhan untuk bersaksi kepada sesama kami melalui cara-cara yang sederhana, melalui perhatian-perhatian kecil kami bagi sesama kami yang membutuhkan Tuhan, melalui doa-doa kami bagi mereka, melalui apa yang kami punya Tuhan untuk boleh kami berikan pada mereka. Dan kami bersaksi tentang Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kau berkati hidup kami, Kau lindungi sertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Berkah dalam.